Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dan terus ada dalam penyertaan kasih dan kuasa Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama sejenak meluangkan waktu untuk refleksi iman kita, refleksi firman Tuhan, supaya kita terus dikuatkan. Ada benih-benih firman Tuhan yang senantiasa ditabur dalam hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semakin hari semakin dekat dengan firman Tuhan dan hidup selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya teringat beberapa waktu yang lalu baca sebuah ilustrasi. Ada seorang aktor terkenal. Dia merasa ada gangguan di pendengarannya. Dia datang kepada seorang dokter spesialis THT kalau di sini katakan. Dia berbicara kepada dokter itu bahwa ada sesuatu yang mengganggu pendengarannya. Karena kesibukannya untuk acting, berperan sebagai pemain film, mungkin itu mengganggu dan itu menjadi penyebab di mana ada gangguan di telinganya. Dokter itu memeriksa seorang aktor itu dan ia nggak menemukan apa-apa. Nggak menemukan satu penyakit, sumbatan dan lain sebagainya. Kemudian dokter itu memberi satu terapi. Apakah benar bahwa aktor itu memang mempunyai gangguan di pendengarannya? Sang dokter berkata kepada aktor itu, "Saudaraku, telingamu baik-baik saja dan tidak ada hal-hal yang memungkinkan engkau memiliki gangguan pendengaran. Tetapi aku akan mengecek apakah benar engkau kehilangan sedikit pendengaranmu sehingga pendengaranmu terasa ada sesuatu yang berbeda." Dokter itu kemudian mengambil sebuah jam dinding yang besar. Sang aktor diminta untuk diam. Ia mengambil jarak dengan aktor itu kira-kira 3 meter. Kemudian sang dokter berkata, "Coba dengarkan detak suara jam ini." Kemudian dokter itu bertanya, "Apakah engkau mendengar detak jarum jam ini?" Dengar jelas, Dok." Kemudian dokter itu mundur beberapa langkah, kira-kira 5 meter, bertanya lagi, "Kau dengar suara detak jarum jam ini berbunyi?" "Masih dengar, Dok, masih dengar dengan jelas." Dokter itu kemudian mundur lagi, keluar dari ruangannya. Kemudian ia berkata, "Masihkah engkau dengar detak jarum jam ini?" Sang aktor itu kemudian mengheningkan suasana, kemudian ia memfokuskan telinganya, pendengarannya untuk mendengarkan detak itu. Dan ia berkata, "Masih dengar, Dok, saya masih mendengar detak jarum jam itu." Kemudian yang terakhir, mundur beberapa langkah lagi dan bertanya hal yang sama. Dan sang aktor itu benar-benar menyiapkan pendengarannya, telinganya untuk mendengarkan detak jarum jam itu. Dan dengan konsentrasi yang tinggi, dia akhirnya berkata, "Dok, saya mendengar detak suara jarum jam itu." Kemudian dokter itu datang ke aktor itu, kemudian berkata, "Saudaraku, tidak ada apa-apa dengan telingamu, pendengaranmu cukup bagus, tidak ada masalah dengan itu semua. Hal yang menjadi masalah satu-satunya adalah
engkau nggak pernah memberi perhatian kepada sesuatu, sehingga sesuatu itu tidak pernah engkau bisa dengarkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dari itu semua kita bisa belajar bahwa pernahkah kita mendengar suara Tuhan? Pernahkah kita mendengar apa yang Tuhan pesankan kepada kita? Berapa banyak orang Kristen yang tidak pernah mendengar suara Tuhan? Bukan berarti dia atau mereka kehilangan pendengaran imannya atau kehilangan pendengarannya. Tidak sama sekali. Yang menjadi masalah adalah banyak orang Kristen termasuk kita tidak memberi perhatian khusus untuk firman Tuhan. Tidak memberi sebuah perhatian yang spesial untuk suara Tuhan itu. Ketika ia sedang memperdengarkan suaranya, kita nggak mendengar sama sekali. Maka ada satu firman Tuhan yang saya tidak bacakan untuk kita semua. Satu penglihatan Yohanes Rasul, dan itu menjadi sebuah surat untuk jemaat Laodikia. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Di sana ditulis demikian sabda firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, posisi Tuhan ketika berfirman kepada Laodikia adalah ia memosisikan dirinya sebagai pribadi yang saat itu berada di muka pintu rumah orang-orang Laodikia. Di muka pintu orang-orang yang percaya kepadanya, yang mengaku percaya kepadanya. Tetapi firman Tuhan katakan, aku di depan muka pintumu, aku sedang mengetuk. Jika ada seorang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, Tuhan sudah mengetuk, Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah memanggil umatnya, Tuhan sudah mengeluarkan suaranya. Tetapi berapa banyak orang yang mendengar suara Tuhan, yang PK terhadap suara Tuhan? Kenapa banyak orang yang tidak PK terhadap suara Tuhan? Karena apa? Banyak orang juga termasuk kadang kita tidak memfokuskan suara Tuhan itu menjadi satu hal yang istimewa untuk kita perhatikan. Kita tidak bisa mengambil satu sikap hidup yang dimana kita benar-benar memberi perhatian khusus kepada firman Tuhan. Sehingga pikiran kita, emosi kita, hati kita benar-benar senantiasa dibisingkan dengan kehidupan kita sehari-hari, dibisingkan dengan masalah, dibisingkan dengan kata-kata orang, dibisingkan dengan berita-berita yang dari kanan kiri dan lain sebagainya yang kita dengar atau kita baca, yang senantiasa memenuhi pikiran kita, memenuhi hati kita, sehingga Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak memberi perhatian khusus untuk Tuhan. Kita belum bisa memberi perhatian khusus kepada Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, aku sudah mengetuk pintumu, aku sudah bersuara, aku sudah memanggil engkau, aku sudah memberikan sabdaku kepadamu, tetapi engkau belum bisa mendengar setiap apa yang aku nyatakan kepadamu melalui firmanku, melalui suaraku, melalui ketukan pintuku. Karena apa? Karena hidup kita dipenuhi dengan hal-hal yang itu sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Tiap hari kita hanya mendengarkan berita-berita yang berhubungan dengan sakit. Berapa yang sakit, berapa yang meninggal, sudah berapa banyak dampaknya. Itu yang tiap hari kita dengarkan, tiap hari kita baca, tiap hari kita cerna. Dan lama-kelamaan kita lupa bahwa perhatian kita
spesial perhatian kita sebenarnya pada suara Tuhan, bukan pada suara-suara orang lain yang kadang membuat kita merasa tambah gelisah, tambah takut, tambah khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita peka terhadap suara Tuhan, maka kita juga peka terhadap kehendak Tuhan, peka terhadap apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, sehingga hidup kita benar-benar ada di jalan jalur yang benar-benar itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersama-sama hari ini belajar. Jangan pernah kita abaikan suara Tuhan. Tuhan sudah berikan kita firman Tuhan melalui Alkitab. Kita sudah diberi banyak firman Tuhan melalui sosial media yang saat ini sudah menjadi fasilitas kita. Dan Tuhan memberkati itu untuk pertumbuhan iman kita. Gunakan semua fasilitas yang ada. Alkitab, HP kita, televisi, orang-orang di sekitar kita, untuk menjadi sarana Tuhan memperdengarkan suaranya untuk kita. Tetap kuat dalam Tuhan, tetap peka mendengar suara Tuhan, dan diberkati kita semua. Diberkati semua Bapak Ibu Saudaraku dimanapun, dan kita ada dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Amin.